Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Surya Dharma. Saya akan melakukan peer teaching materi Malaikat Selalu Bersamaku kelas 1 SMA, di mana subtema yang saya bahas yaitu tentang makna beriman kepada malaikat Allah dan tanda-tandanya. Semoga peer teaching ini bisa menjadi bahan pelajaran bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya kepada Allah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Apa kabar anak-anak? Sehat semuanya? Nah, untuk semakin memberikan keberkahan kepada pembelajaran kita, marilah sama-sama kita melafazkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan menanyakan kondisi siswa-siswa, apakah semuanya sudah siap untuk belajar? Kalau sudah siap, harap tenang dan fokus kepada materi yang akan saya ajar. Nah, sebelumnya saya mengabsen Amin, Supani, Widya. Ya, demikian tadi saya telah mengabsen. Selanjutnya, sebelum kita masuk kepada materi inti, saya akan menanyakan materi yang telah lalu, yaitu meniti kehidupan dengan kemuliaan. Salah satu meniti kehidupan dengan kemuliaan yaitu mujahadah an-nafs, yaitu pengendalian diri. Siapa yang tahu pengendalian diri? Tunjuk tangan. Yang kedua, husnuzon, berprasangka baik. Siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan berprasangka baik? Tunjuk tangan. Ya, demikian materi yang telah lalu kita ulang. Selanjutnya kita masuk kepada materi inti, yaitu malaikat selalu bersamaku. Sebelum kita masuk kepada materi inti, saya akan bertanya, apa kira-kira manfaat dari materi malaikat selalu bersamaku? Siapa yang mau bertanya, mau menjawab? Tunjuk tangan. Ya, amin, bagus. Oke anak-anak, selanjutnya saya akan membahas dulu sebelum kita masuk materi tujuan dari materi yang akan kita pelajari. Jadi tujuan pembelajaran kita berdasarkan kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, yaitu selama dan setelah proses pembelajaran, nanti anak-anak dapat menunjukkan nilai keimanan kepada malaikat-malaikat Allah dengan baik. Yang kedua, selama dan setelah proses pembelajaran, anak-anakku dapat menentukan tanda-tanda keimanan kepada malaikat-malaikat Allah dengan baik. Selama dan setelah proses pembelajaran, siswa dapat menjelaskan makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah dengan baik. Itu. Nah, selanjutnya kita masuk kepada materi inti. Ya. Di sini ada mapping konsep, ya. Mapping konsep iman kepada malaikat, pengertian iman kepada malaikat, dasar hukum, fungsi, wujud, dan tugas. Habis itu hubungan manusia dengan malaikat. Selanjutnya iman kepada malaikat. Apa itu pengertiannya? Iman secara bahasa artinya percaya atau yakin. Iman dari segi istilah artinya meyakini setulus hati yang mengakar kuat, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan seluruh anggota badan. Selanjutnya ini ayatnya tentang beriman kepada malaikat Allah, yaitu Al-Baqarah ayat 285. Sering kita baca sama-sama. Nah, selanjutnya ini tugas, nama dan tugas malaikat, ada Jibril, Mikail, Israfil, Israel, dan Munkar. Nah, selanjutnya di sini ada pembedaan antara malaikat, manusia, jin, dan setan. Nah, malaikat gaib, manusia nyata, jin, dan setan itu gaib. Malaikat tidak memiliki nafsu, manusia memiliki nafsu, jin, setan memiliki nafsu. Nah, ini tanda-tanda keimanan kepada malaikat, ada 5. Mengimani bahwa mereka benar-benar ada dan melaksanakan tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selanjutnya sampai ke bawah. Selanjutnya hikmah. Nah, salah satunya kita akan mendapatkan hikmah setelah beriman kepada malaikat yang insya Allah sangat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari.
Oke anak-anak, kita sudah membahas materi inti tadi dengan video dan gambar. Selanjutnya kita akan berdiskusi, kita akan membentuk 3 kelompok. Pertama, membuat tiga contoh tanda-tanda beriman kepada malaikat. Yang kelompok kedua, tugasnya itu perilaku yang mencerminkan sikap beriman kepada malaikat. Dan yang ketiga, nama dan tugas dari malaikat. Saya kasih waktu untuk mengerjakan selama 10 menit. Siap ya anak-anak ya? Siap, Pak. Kelompok 1 sudah siap? Kelompok 2? Sudah siap, Pak. Siap, Pak. Kelompok 2, Pak. Yang kelompok 2 dulu, coba dipresentasikan. Siapa ketuanya yang mau mempresentasikan? Pak Amin, dulu? Pak. Amin, Pak. Siap. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Surya yang saya hormati selaku guru agama dan teman-teman sekalian yang saya sayangi, pada kesempatan ini saya dari kelompok 2 mewakili dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi saya dengan kelompok 2, yaitu dengan yang sesuai dengan petunjuk LKPD yang telah diberikan oleh Pak Guru tadi, Pak Surya, terkait perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat. Ada 2 contoh yang dapat saya kemukakan atau kami kemukakan. Yang pertama itu kita harus selalu berkata baik dan berkata benar atau jujur. Kenapa? Karena ini merupakan manifestasi ataupun perwujudan kita daripada beriman kepada malaikat. Karena apa? Kalau kita berkata baik dan selalu berkata benar, maka malaikat akan mencatat amal kita. Kemudian contoh yang lain ini tidak mencontek, Pak, ketika kita mengerjakan tugas atau waktu ulangan. Ini juga salah satu contoh yang mencerminkan bahwasanya kita beriman kepada malaikat. Saya rasa itu, Pak, yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya dari kelompok 2, siapa yang akan mempresentasikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 1 yang beranggotakan 2 orang sama teman saya, Ratu. Iya, Pak. Akan menyampaikan tanda-tanda beriman kepada. Adapun tanda-tanda beriman kepada itu meningkatkan keimanan kita kepada. Permainan kedua adalah kita mengenal nama-nama malaikat dan tugas-tugas malaikat dan tugas-tugasnya. Mungkin saya tambahkan ya, Pak. Tandanya kita iman kepada malaikat itu berarti kita itu bisa mawas diri loh, Pak, dalam perbuatan. Jadi kan, oh iya ada malaikat nih, misalnya nyatet mau berbuat lalu tanda-tandanya. Bagus sekali apa yang telah dipresentasikan dari kelompok 1. Ini terakhir ya, siapa yang mewakili dari ketua kelasnya atau anggotanya, siapa yang mewakili untuk presentasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Guru Pak Surya telah memberikan waktunya kepada saya untuk presentasikan kelompok 3 bersama Siti. Saya akan presentasi tentang nama malaikat dan tugasnya. Malaikat ada 10. Nah, yang pertama itu malaikat Jibril, malaikat yang wajib kita ketahui itu ada 10. Yang pertama wahyu dari Allah kepada para nabi dan rasul. Yang kedua malaikat Mikail, tugas rezeki dan menurunkan hujan. Yang ketiga tugasnya meniup sangkakala di kiamat. Yang keempat malaikat izin. Kelima dan keenam malaikat mungkar nangkir, tugasnya menanya di dalam kubur ketika manusia meninggal dunia. Yang ketujuh malaikat raqib, tugasnya mencatat amal baik. Malaikat atid, tugasnya mencatat amal buruk.
Yang ke-9 menjaga pintu neraka. Yang ke-10 malah sampaikan. Terima kasih waktu. Oke, anak-anak, dengan selesainya 3 kelompok mempresentasikan tadi kegiatan inti, penyampaian materi, tentang review, habis itu kita memberikan kasus, masalah, kita jawab dalam kelompok, sudah selesai semuanya. Nah, sekarang kita masuk tahap ya. Siapa yang pertama kali yang mau memberikan kesimpulan dari siswa? Setelah dari siswa, baru saya yang akan menyimpulkan kesimpulan dari siswa. Kalau begitu bersama-sama saja, Ya, Pak, bersama-sama menyimpulkan bersama-sama Amin. Ya, saya Ya. akan menyimpulkan dari materi yang intinya bahwasanya kita harus mencerminkan keimanan kita. Nah, selanjutnya saya akan merangkum semua kesimpulan ya. Nah, nampak anak-anak? Beriman kepada malaikat mengandung makna bagi orang yang beriman. Kita harus percaya dan yakin dengan yang diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan senantiasa melakukannya tanpa pernah membantah atau mengingkarinya. Satu ciri dari orang yang beriman kepada malaikat adalah memiliki keyakinan yang kuat dalam hatinya bahwa di alam semesta ini terdapat malaikat dan kesannya. Wujud konkret dari iman tersebut adalah dalam perbuatan sehari-hari. Nah, ini dia ya kesimpulan dari ini. Nah, selanjutnya saya akan memberikan tugas sedikit berkaitan dengan haji. Ya. Jadi tolong dibaca nanti materi tentang haji ini, siswa-siswa, inti-inti dari materi haji ini ya. Dan sebelum kita menutup, sama kita melafazkan bacaan alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.